Guys, pada tahu nggak kalau Che Guevara itu aslinya adalah seorang dokter spesialis kulit lulusan Universitas Buenos Aires. Ia lulus pada tahun 1953. Ia pernah bekerja secara sukarela mengobati para pasien kusta. Dan berikut beberapa fakta tentang Che Guevara. Tapi sebelumnya guys, gue mau cerita kalau beberapa hari yang lalu gue nonton film tentang negara Kuba. Gue langsung ingat cerita dari salah satu petinju legendaris kota Bogor yang pernah tinggal di negara Kuba. Dan juga gue jadi ingat film Scarface dengan tokoh utamanya bernama Tony Montana, seorang mafia Kuba yang pindah ke Amerika pada tahun 80-an. Membicarakan Kuba hampir pasti akan membuat kita teringat kepada sosok revolusi seperti Fidel Castro dan Che Guevara. Fakta pertama, 1. Che menderita asma sejak kecil yang sering kambuh bahkan saat ia sedang bertempur sebagai gerilyawan. Ia tetap bertahan dengan semangat tinggi meski memiliki keterbatasan kondisi fisik. 2. Che itu bukan nama aslinya loh, melainkan panggilan khas Argentina yang berarti teman atau sobat, dan akhirnya menjadi nama panggilannya ketika di negara Kuba. Nah, yang dimaksud dengan Kuba di sini adalah negara Kuba yang terletak di dekat Meksiko dan Amerika, bukan nama Chiki yang banyak dijual di warung-warung. 3. Che bertemu Fidel Castro di Meksiko dan bergabung dengan revolusi Kuba. Ia menjadi komandan kunci, memimpin kemenangan penting yang menggulingkan diktator Fulgencio Batista. 4. Setelah revolusi Kuba, Che menjabat sebagai Presiden Bank Nasional Kuba dan Menteri Industri. 5. Che Guevara juga berperan penting ketika meyakinkan Fidel Castro untuk menerima rudal nuklir Soviet supaya ditaruh di negara Kuba. Nah, meski Kuba bukan negara maju, tapi mereka punya bom nuklir loh, titipan Uni Soviet atau Rusia. Jadi ceritanya Che bertemu dengan pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, dan meminta supaya Uni Soviet mau menaruh rudal nuklirnya di Kuba sebagai bentuk perlindungan dari ancaman Amerika Serikat. Ini yang membuat hubungan Amerika-Kuba semakin memanas, karena moncong rudal nuklir Kuba itu diarahkan ke Washington, ibu kota negara Amerika. Begitu juga dengan Amerika yang menitipkan rudalnya di negara Turki yang siap ditembakkan ke negara Rusia. Ini yang membuat Amerika dan Rusia keduanya tidak pernah berani perang terbuka secara langsung karena keduanya punya nuklir yang sama-sama bisa saling menghancurkan. Amerika takut sama nuklir Rusia, Rusia juga takut dengan nuklir Amerika. Konflik Rusia-Ukraina juga salah satunya disebabkan karena Rusia murka, marah, benci, bete karena Ukraina berniat ngasih izin wilayahnya negara Ukraina buat dititipin nuklir Amerika dan negara NATO lainnya yang siap diarahkan ke Rusia. Puneng. Makanya Ukraina dari buru-buru direbut sama Rusia biar jadi wilayah pro-Rusia lagi seperti masa lalu. 6. Che melihat rudal nuklir sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuatan melawan Amerika yang telah mencoba menjatuhkan Castro. Jadi Che berargumen bahwa dengan memiliki senjata nuklir, Kuba bisa mencegah serangan Amerika lebih lanjut lagi dan membuat Amerika mikir-mikir deh kalau mau macam-macam sama negara Kuba ke depannya. Ya, sebagai info tambahan, intelijen Amerika yaitu CIA diketahui sudah mencoba ratusan usaha pemusnahan terhadap Fidel Castro, seperti pernah juga mencoba meracuni cerutu Fidel Castro dengan racun yang dilakukan dengan bekerja sama dengan kelompok mafia, pernah juga memberi hadiah berupa kerang laut berisi bahan peledak, pernah juga menyusupkan dokter yang akan menyuntikkan racun, dan juga pernah melatih penembak bayaran Kuba yang ada di Amerika untuk ngedor Castro, juga pernah menaruh bom dalam koper diplomatik, dan semuanya gagal. Castro selamat dan dia bahkan bilang kalau di Olimpiade ada perlombaan lolos dari maut, maka saya akan memenangkan medali emas. Gila, mantep amat nih presiden. Jadi gara-gara ulah Che Guevara ini hampir saja memicu Perang Dunia Ketiga sebelum akhirnya Presiden Khrushchev dan Kennedy mencapai kesepakatan. 7. Che meninggalkan Kuba pada tahun 1965 untuk menyebarkan revolusi lagi ke Kongo dan Bolivia. Ia percaya perjuangan melawan penjajahan harus bersifat global, bukan hanya di 1-2 negara saja.
Che ditangkap pada tanggal 6 Oktober 1967 di Bolivia oleh militer Bolivia yang dilatih oleh CIA, intelijen Amerika, dan dieksekusi besokannya. Kata-kata terakhirnya kepada penembak dirinya adalah, "Tembak pengecut, kau hanya memusnahkan satu orang manusia." Dahsyat. Ya 9, ada pelawak Indonesia yang fotonya dibikin bergaya seperti Che Guevara, yaitu Benyamin dan Mamat Al-Katiri. 10. Che Guevara juga memahami bahwa menjadi populer di kalangan masyarakat itu sangat penting, dan supaya dia populer, dia harus pintar ketika tampil di depan kamera dan mikrofon, dan juga tampil keren dan rapih ketika hendak diliput, agar membuat orang menjadi kagum dengan tampilan dan cara berpidatonya. Pada masyarakat yang berbahaya, bahagia, 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 bukan bahaya. Masyarakat kok bahaya. Berbahagia, Bahagia. Bapak 2, Ibu 2. Bapak-bapak, bapak-bapak. 12. Che Guevara ternyata pernah ke Indonesia loh. Di foto ini dia berdiri paling tengah, yakni di antara dua pria bertopi. Kunjungannya ke Candi Borobudur pada tahun 1959 itu tidak banyak diketahui orang. Nah, kesimpulannya guys, Che dikagumi sekaligus dikritik karena cara kerasnya dalam perjuangannya. Kita juga mesti harus seimbang dalam memahami kisah Che Guevara, bahwa Che Guevara juga memiliki kekurangan seperti halnya kita. Justru dari kekurangannya itu kita bisa mendapatkan pelajaran hidup yang lebih kaya lagi. Seperti halnya Ciki Kuba yang harganya murah tapi bukan berarti murahan. Begitu juga dengan negara Kuba, meski ukurannya kecil tapi bukan berarti mudah ditaklukkan. Baik, sekian dari saya. Jaga selalu nama baik.